Selamat hari Minggu, jemaat yang tetap setia berkebaktian dari rumah masing-masing. Apa kabar? Kiranya kasih penyertaan Tuhan menyertai kita sekalian, sehingga semua tetap berada dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini di Minggu Pasion yang keempat diambil dari kitab Keluaran. Mari kita buka sama-sama kitab Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita bacakan bersama-sama, demikian isinya. Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita, dan tema yang menjadi perenungan kita adalah kasih kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang yang sudah dewasa, kita mengerti apa arti dan makna mencintai. Jika seseorang dikatakan mencintai, tentu hal itu nampak dari cara dia memberikan perhatian, cara dia berkata-kata, dan cara dia memperlakukan orang yang dikasihinya tersebut. Benar begitu ya? Bagi pasangan muda-mudi yang belum menikah, biasanya untuk menunjukkan rasa cintanya, dia akan mewakilkannya melalui tindakan memberi hadiah, memberi bunga, membuat surprise, atau merangkai kata-kata romantis, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi bagi pasangan yang sudah menjadi suami istri, biasanya hal-hal yang demikian sudah mulai jarang dilakukan pasangan. Mengapa? Karena ketika sudah saling memiliki, dibutuhkan cara yang lebih dalam lagi untuk mengungkapkan dan membuktikan rasa cintanya. Misalnya, menjaga kekudusan rumah tangganya, berlaku setia, saling melindungi dan saling merawat. Karena apa? Karena saling melindungi dan saling merawat jauh lebih berharga dibanding hadiah apapun dan bunga semahal apapun. Juga kesetiaan jauh lebih berharga dibanding surprise ataupun kata-kata romantis yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini juga berbicara mengenai bukti kasih. Bukti kasih siapa? Bukti kasih bangsa Israel kepada Tuhan yang ia nampakkan melalui kepatuhan dan kesetiaannya kepada
perintah Tuhan. Apa saja yang termasuk ke dalam perintah Tuhan? Mari kita gali makna nats renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran adalah kitab yang menceritakan kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dan setelah mereka dibebaskan, mereka dituntun oleh Tuhan di dalam sebuah perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Pembebasan bangsa Israel terjadi ketika mereka telah hidup selama 430 tahun di Mesir sebagai budak. Bisa kita baca nanti di kitab Keluaran 12 ayat 40. 430 tahun tentu bukan waktu yang singkat, bukan begitu? Bukan waktu yang singkat. Dan selama masa itu kemungkinan besar mereka telah kehilangan harapan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Karena mereka sudah cukup nyaman sebagai budak tinggal di Mesir. Dan selama masa itu pula tidak ada diceritakan di dalam nats Alkitab bahwa ada nabi-nabi yang menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Namun bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi bangsa pilihannya itu. Karena pada waktunya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi hidup selama 430 tahun di Mesir sedikit banyaknya sangat mempengaruhi cara hidup bangsa Israel dan cara beriman kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa melihat bagaimana orang-orang Mesir menyembah dewa-dewa dan mendirikan patung-patung dewa untuk disembah. Maka dari itu, supaya kebiasaan tersebut tidak menjadi bagian kehidupan bangsa Israel lagi, maka Tuhan memberikan 2 loh batu kepada bangsa Israel melalui Musa saat mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, ketika mereka berhenti sesaat di Gunung Sinai. Di dalam 2 loh batu itu ada 10 perintah Allah. Dan di 10 perintah Allah tersebut, bangsa Israel diajak untuk mengenal siapakah Allah dan apa yang dikehendaki Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari 10 perintah Allah tersebut hari ini kita diajak untuk merenungkan dan mengingat 4 perintah Allah yang disampaikan dalam nats yang sudah kita baca hari ini. 4 perintah Allah ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara menyembah Tuhan Allah. Yang pertama adalah kata Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ayat 3. Artinya apa? Artinya Tuhan Allah menginginkan bangsa Israel menunjukkan kesetiaan pada Allah saja. Tidak ada dewa apapun yang disembah selain Allah. Meskipun ketika itu mungkin mereka sudah sangat terbiasa dengan penyembahan kepada dewa-dewa. Tapi Tuhan Allah menuntut kesetiaan bangsa Israel sebagai Tuhan Allah yang telah membebaskan bangsa tersebut dari perbudakan. Kesetiaan dan kepatuhan menyembah satu Allah saja itu merupakan ungkapan syukur bangsa Israel yang menjadi balasannya kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena pembebasan itu adalah anugerah yang berharga dari Allah. Maka perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, juga yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi pun tidak boleh. Mengapa? Karena tidak ada satu patung pun yang bisa mewakili gambaran betapa mulianya Allah, dan tidak ada satu bentuk patung apapun yang bisa menggantikan posisi Allah sebagai pencipta. Maka dari itulah perintah yang kedua ini disebutkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk dipatuhi. Supaya jangan ada patung apapun yang seolah-olah dibuat untuk mewakilkan betapa mulianya Allah. Karena tidak ada satu patung apapun yang bisa mewakilkan gambaran betapa mulianya Allah. Lalu perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Aturan ini mendidik bangsa Israel untuk menaruh hormat kepada Allah, sehingga tidak memakai nama Allah untuk hal yang tidak benar. Kenapa? Karena nama Tuhan begitu kudus, begitu agung, sehingga tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Itulah sebabnya maka bangsa Yahudi hingga saat ini tidak pernah menyebutkan Allah dengan nama Yahweh. Bahkan ketika mereka ketemu bertulisan Yahweh, mereka tidak membacanya dengan kata Yahweh, tapi mereka menggantinya dengan kata Adonai. Itulah bentuk betapa mereka menghormati nama Allah. Sehingga ketemu tulisannya pun mereka tidak membacanya langsung, tapi mengganti dengan kata Adonai, yang mulia, Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sering memakai nama Tuhan untuk hal yang sembarangan, untuk hal yang tidak benar? Mari jadikan itu pertanyaan refleksi. Lalu perintah Tuhan yang keempat adalah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini mengajarkan bangsa Israel untuk mengabdi pada Allah pada hari Sabat, hari yang dikhususkan untuk menyembah Allah. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, baik si bapak, si anak, bahkan hewan-hewannya pun. Tidak ada kegiatan apapun selain menyembah Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah sendiri pun setelah 6 hari lamanya menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, Dia berhenti pada hari yang ke-7. Karena hari yang ke-7 adalah hari yang dikhususkan untuk manusia memberi diri kepada Allah sebagai bukti ia mengabdi. Mengabdi kepada Allah pada hari Sabat adalah ungkapan bahwa keberadaan manusia, terutama bangsa Israel ketika itu, adalah semata-mata merupakan anugerah dan karya Allah Bapa. Jadi keempat perintah ini merupakan cara yang diberikan bagi bangsa Israel untuk membuktikan apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mensyukuri karya pembebasan yang telah mereka terima dari Allah, sehingga berakhirlah penderitaan panjangnya selama 430 tahun. Lalu apa makna nats renungan hari ini dengan pasion yang keempat pada hari ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Pasion yang keempat ini disebut Minggu Okuli. Artinya mataku tertuju kepada Allah saja. Di Minggu Pasion keempat ini kita diingatkan untuk menyadari bahwa keberadaan kita manusia sehebat apapun kita ini tidak terlepas dari karya anugerah Allah. Kita tidak ada apa-apanya bila tanpa pertolongan Tuhan. Pemazmur sudah menyaksikan hal itu. Sehingga di dalam bacaan kita yang pertama dikatakannya, Tuhanlah gunung batu keselamatanku. Daripadanya lah aku memperoleh pertolongan. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak terlepas dari bahaya, bencana, permasalahan. Yang tentu harusnya membuat kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menjadi penolong dalam hidup kita. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita mengucap syukur kepadanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kasih kepada Allah. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Artinya ketika seseorang tidak saling mengenal, maka tidak mungkin ada rasa kasih yang tumbuh di dalam hatinya. Dan tidak akan ada rasa saling memiliki. Dengan kata lain, hanya orang yang saling mengenallah yang bisa saling menunjukkan tanda kasihnya, tanda saling menghargai dan tanda saling melindungi. Sama halnya dalam kehidupan beriman. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhanlah yang tahu bagaimana cara menunjukkan hormat kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tentu tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan tidak mempunyai kerinduan untuk mematuhi perintah Tuhan. Maka renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa untuk mampu menunjukkan kesetiaan, kepatuhan, dan kasih kepada Allah, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa Tuhan Allah dalam kehidupan kita.
Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik tentu tidak bisa melakukan perintahnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia tahu bagaimana cara menunjukkan kesetiaan, menyembah Tuhan, dan menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah. Itulah bukti kasih kita kepada Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak dituntut untuk memberi surprise, memberi hadiah, memberi bunga kepada Tuhan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Tapi tunjukkan melalui kesetiaan, kepatuhan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah hukum yang pertama dan terutama, sebagaimana yang dituliskan di dalam bacaan kita yang pertama di kitab Matius. Dan ketika kita berada di dalam pandemi COVID-19 ini pun, di mana kita kerap bergumul dan menghadapi lebih banyak lagi tantangan, disitulah kita diajar untuk tetap setia, menunjukkan kasih kepada Allah, menunjukkan kepatuhan kita dan pengharapan kepada Allah saja, meskipun dalam keadaan yang tidak seperti kita harapkan. Jadi artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah tetap setia, tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan tetap mematuhi firman Tuhan. Kenapa? Karena itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Itulah tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Dialah sumber pertolongan dan tidak ada Allah lain yang lebih besar selain Tuhan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memampukan kita untuk tetap senantiasa jadi jemaat yang setia menyembah Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.